Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita akan dikuatkan firman Tuhan hari ini, Senin 13 September 2021. Namun sebelumnya, mari kita persiapkan hati untuk saat teduh sejenak. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini bagi kita tertulis dalam Roma pasal 5 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Di bahasa Batak didok. Alaidang na murak hita bahenon ne pakirimon ala nunga diusehon tu bagasan rohata holong ni rohane debata marhite-hite to di porbadia naung nilehonai tu hita. Demikianlah firman Tuhan. Pengharapan itu pasti dan nyata. Itulah judul teks kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus yang kita tahu dan kita kenal sebagai rasul yang berlatar belakang anak dunia sebelum menerima Kristus. Dan dia sadar di luar Kristus tidak ada kehidupan yang kekal. Maka ketika kehidupan barunya, yakni setelah mengenal Kristus, Rasul Paulus secara total memulai hidup barunya dalam pertobatan dengan rela menanggalkan semua hal dunia dan hidupnya dikuasai Roh Kudus, menjalani kerasulannya karena imannya kepada Yesus Kristus. Saat Paulus harus menyadari semua manusia adalah orang berdosa, tidak ada yang benar dan tak seorang pun. Maka apakah dasar setiap orang di dunia ini untuk bermegah diri? Tentu tidak ada. Pembenaran diberikan Kristus kepada kita adalah di dalam iman, dan bukan karena perbuatan, dan bukan pula karena hukum Taurat, sebagaimana hukum Taurat wajib dilakukan untuk menggolongkan kedekatan setiap orang kepada Allah Bapa dalam Perjanjian Lama. Padahal pembenaran kepada Abraham juga adalah bukan karena melakukan hukum Taurat, melainkan karena imannya. Untuk itu, ketika dasar iman kita kuat, hukum Taurat kita lakukan dengan baik adalah atas dasar iman kita, sehingga iman tidak pernah mengecewakan kita untuk berharap dalam iman kepada Yesus Kristus yang mengasihi kita. Dalam kuasa Roh Kudus, kita akan tahu untuk tetap melakukan kebaikan dan melakukan kasih, sebagaimana Yesus adalah sumber kasih. Maka lakukanlah hukum Taurat dan hukumnya dalam hal mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi kita. Dan itulah rangkuman hukum Taurat Tuhan bagi kita umatnya yang sudah menerima keselamatan dalam Yesus Kristus sebagai penggenapan hukum Taurat itu. Lakukan kasih dan tetaplah di dalam iman untuk melakukannya. Demikian Bapak Ibu, kami mau sampaikan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk curahan Roh Kudus-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Itulah yang tetap menghibur kami, mengajari kami, dan membimbing kami untuk tahu, melihat mana yang baik, sehingga kami boleh melakukan apa yang baik. Dan kami juga telah merasakan kasih-Mu di dalam Yesus Kristus
yang telah menjadi keselamatan kami. Untuk itu, biarlah kehidupan kami sekarang dan saat ini benar di dalam kehidupan yang baru yang menanggalkan roh dunia, dan kami akan menerima roh kebenaran, dan kami akan hidup di dalam Roh Kudus-Mu. Untuk itu, kuatkan kami, dan biarlah kami tetap di dalam kekudusan, kebaikan, di dalam kemurnian, di dalam Roh Kudus-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau. Dalam Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkatimu. Amin.